Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Anfar Ramadan dari kelas 4B Teknologi Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua pertemuan sebelumnya, iaitu pertemuan pertama kita akan membahas tentang berdaerah bumi, magma dan batuan. Sedangkan pertemuan kedua kita akan membahas tentang klasifikasi bahan galian endapan. Okey, untuk pertemuan pertama. Kita masuk ke pembahasan pertama, iaitu tentang bumi, yang di mana saya akan membahas tentang lapisan-lapisan bumi. Lapisan-lapisan tersebut terdiri dari atmosfer, hidrosfer, kerak bumi, mantel dan juga inti bumi. Yang di mana kita dari yang pertama itu adalah atmosfer, bahagian paling luar bumi yang terdiri dari oksigen, hidrogen maupun karbon lainnya yang menyelimuti bumi sekitar, di mana selain memasuk udara, dia juga akan melindungi kita dari panasnya sinar UV matahari. Yang kedua adalah lapisan hidrosfer yang terdiri dari berupa cairan atau air, termasuk itu adalah danau, lautan, es maupun salju yang ada di permukaan bumi. Yang dimana kita ketahui bumi itu terbentuk sekitar 70% itu air. Nah, bahagian kita berpijak sekarang itu disebut dengan kerak bumi, di mana terdapat dua kerak pembentuk bumi, iaitu kerak benua dan kerak samudra, di mana lapisan pembentuknya itu sekitar 5-70 km. Nah, di bawah kerak bumi tersebut ada namanya mantel bumi, memiliki lapisan yang lebih tebal dari kerak bumi, maupun sifat batuan itu hampir semi padat, berupa cairan magma. Nah, yang terakhir ada inti bumi, merupakan bahagian terdalam dari bumi yang terdiri dari inti dari luar bumi maupun di dalam inti dalam, yang mana inti luar itu terdiri dari cairan-cairan yang berisi dengan besi, karbon, magnetik lain, dan juga pada inti bumi itu berisi padatan yang merupakan sangat keras. Masuk ke pembahasan berikutnya, iaitu tentang magma. Magma yang seperti kita tahu itu merupakan batuan yang cair bentuknya, tapi memiliki suhu yang sangat panas sekali kerana terbentuk di dalam inti bumi. Magma itu memiliki unsur paling banyak kerana mineral-mineral tersebut meleleh di dalamnya. Unsur yang paling banyak merupakan oksigen, besi, aluminium, karbon, maupun kalsium dan lain-lain. Magma dapat berubah sifatnya terjadi kerana beberapa proses, terutama ketika kandungan magma yang saling bertemu maupun berlainan jenisnya disebut hibridasi. Dan yang kedua, proses asimilisasi dengan batuan samping disebut sinteksis. Yang ketiga adalah perubahan batuan yang terdapat di lokasi yang sangat dalam, disebut anteksis. Nah, pada pembahasan terakhir, iaitu tentang batuan, yang mana kita sering kenal atau sering kita lihat, batuan itu seperti material padat, tapi tidak cuma satu senyawa saja, iaitu memiliki mineral, pembentuk mineral lain, semuanya bergabung dalam batuan tersebut. Seperti kita dapat definisikan bahawa batuan itu mineral padat yang mengkelompokkan mineral-mineral di dalamnya. Batuan terdiri dari 3 kelompok, iaitu batuan baku, batuan sedimen dan batuan metamorf. Seperti yang kita ketahui, batuan baku terbentuk dari pembekuan hasil dari magma tersebut. Kemudian batuan sedimen dari pelapukan batuan baku awal tadi. Kemudian ada batuan metamorf yang dimana terjadi kerana panas dan tekanan batuan lainnya. Mungkin sekian saja untuk pembahasan kita pertama ini. Kita akan masuk ke pembahasan kedua. Baik, masuk ke materi kedua, iaitu tentang klasifikasi endapan bahan galian, yang di mana pada endapan tersebut dibedakan berdasarkan batuan asalnya, iaitu endapan primer, endapan sekunder maupun endapan sedimen.
Nah, endapan primer terbentuk pada magmatik langsung, yang di mana kita ketahui pembentukannya berdasarkan pembekuan magma tersebut. Yang kedua ada endapan sedimen, tidak ada campur tangan tentang pengkristalisasi magma, tapi terbentuk kerana adalah transportasi maupun pelapukan endapan primer dari sebelumnya. Endapan sedimen terbentuk dari sedimentasi yang terperangkap dalam batuan tertentu sehingga meninggalkan deposit seperti batuan batu bara, fosfor, batu lampung dan lain-lain. Nah, untuk kanisa endapan bukan logam itu banyak kaitannya, terutama dalam pembentukan endapannya. Pertama kerana pembentukan endapan magmatik, iaitu kerana pengaruh uap hidrotermal. Yang kedua ada pengaruh metamorfik, iaitu batu tersebut terbentuk kerana kepanasan tekanan seperti batuan granit, terjadinya pembentukan granit menjadi marmer. Nah, ada juga kerana pegunungan di bawah permukaan air laut di mana pendinginan ekstrim terjadi. Pembentukan kerana pengaruh uap hidrotermal terperangkap pada urat-urat kuarsa dan sebagainya. Nah, berdasarkan endapan tersebut, mari kita akan fokus pembahasan kita pada endapan magmatik, yang di mana proses pembentukannya itu terjadi kerana proses diferensial magma. Baik diferensiasi magma itu terjadi kerana perubahan komposisi mineral kerana waktu saat pendinginan magma, sehingga terdapat unsur-unsur mineral berbeza pada magma yang sama. Proses ini meliputi reaksinasi, iaitu kristal bertahap, gravitasi non-setting, iaitu kristal berat tenggelam, liquid immiscibility, pemisahan dua cairan, terus ada flotation, kristalingan yang menguap, terus ada fasciculation, iaitu pembentukan gelombang gas, terus ada diffusion, pemisahan unsur kimia. Kristalisasi magma terbagi jadi 5 tahap. Yang pertama ada liquid magmatic fase, ada magmatic fase, terus ada pneumalatic fase, hydrothermal fase, terus ada vulkanik fase. Yang pertama ada liquid magmatic fase, yang dimana magma masih dalam bentuk cair, yang dimana suhunya juga masih tinggi, banyak senyawa masih tercampur dalam magma, unsur-unsur kimia juga masih tercampur. Yang kedua ada fase magmatik, yang dimana batuan beku tersebut terbentuk kerana injeksi magma akibat dari kristalisasi magmatik awal, dan juga kerana batuan sekelilingnya, dan juga kerana tekanan batuan sekelilingnya. Yang ketiga ada fase pneumalatik, yang dimana pada fase ini terjadi kerana terjadi proses reaksi kimia dari gas dan cairan dari magma, yang dimana terjadi pada sekeliling magma. Fase ini juga disebut fase metamorfis kerana ada terkait suhu tinggi pada batuan sekelilingnya akibat terlalu dekat dengan magma. Keempat adalah fase hidrotermal, yang terjadi pada sisa larutan magma yang disebut juga aqueous, yang dimana pada larutan tersebut membawa mineral sulfida tinggi maupun sulfida rendah ke permukaan. Terakhir ada endapan fase vulkanik, merupakan proses air dari pembentukan batu primer. Sebagai contoh nyatanya itu mata air panas, lava mengalir, air lava flow dan lain-lain sebagainya. Bentuknya seperti basalt, andesit, obsidian hingga batu apung. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan tersebut. Jika ada salah kata, mohon maaf, saya juga masih ingin belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.